45. 45. Dan per bulan keluar 100 ekor lah. 100 Rata-rata ekor. average lah. Coba gimana Son? Kalikan Son. Berapa dari sini Son? Kisarannya 450 sampai 500 juta. 450 sampai 500 juta. Untuk seorang Pak Bobi dengan umur 32 tahun. Nah, udah nampak kan? Tadi siapa itu? Jumpa lagi di Hip-Hop Tony. Sarjana Peternakan. Kami sudah sampai di luar Pulau Jawa. Ya, tadi perjalanan kita sudah cukup melelahkan ya Bob ya. Iya, melewati darat, laut, udara belum. Udara belum. Tapi kita di akhir tahun 2020 ini, Benar Bob. di bulan Desember ini kita mau memberikan satu ternak yang paling laku di bulan Desember. Natalan juga. Iya, karena Natalan. Ternak apa ini Bob? Ini adalah ternak B2. B2. Ternak babi teman-teman Iya. semua. Jadi buat teman-teman yang dulu pernah tanya main ke ternak babi, hari ini kita ke ternak babi ya Bob ya. Iya. Jadi ternak babi ini sebetulnya tegang-tegang ceria sekarang ini. Iya. Karena lagi banyak wabah Bukan hanya sekarang ini, dari tahun lalu sih Bob. dari tahun lalu ya. Beberapa daerah di Indonesia sudah terinfeksi Bob, virus ini Bob. Banyak juga teman-teman peternak kita yang gulung tikar karena Ya. wabah ini ya. Iya, cukup memprihatinkan. Tapi kita berdoa, kita setiap kunjungan ke kandang kita ikutin protokol peternak setempat untuk menjaga biar baju-baju mereka juga tetap aman sehat. Bob. Iya. Jangan kau kayak babi Son. Kita ada Bobby Farm bareng sama Pak Bobi ini. Bobby. Pak, perkenalkan dulu Pak Bobi ini latar belakangnya apa sebelumnya Pak Bobi? Nama saya Bobi Sanjaya. Dalam Timur, latar belakang saya adalah sarjana peternakan dari Universitas Lampung. Nah, ini buat alumni Unila ya. Ya. Universitas Lampung ya Pak? Ya. Tahun? Alumni 2000, masuknya 2008. Masuknya 2008 ya. Ya. Selesainya 2013. masuk cepat. S2-nya di IPB ya. Iya. Oke, bagaimana Bobby ini memulai beternak? Yang pertamanya kita yang merintis dari awal, kita ada kerjasama dengan kakak saya. Karena saya punya modal, saya punya ilmu, ya sudah kita kerjasama lah. Gitu dari awal. Mulai dari 10 ekor kita indukan dan sekarang udah hampir 100 lebih lah. Indukannya 100 lebih. Iya, betul. Tapi total populasi sudah mencapai 600-700 ekor. 600-700 ekor Bob. Jadi keluar dari sini per berapa lama ada berapa ekor kayak gitu yang dipanen? Karena kita per bulan ada 100 ekor lebih. Per bulan ya? Per bulan 100 ekor di usia Usia 15,5. 15,5 ya. Di bobot berapa itu? Di bawah Kisarannya 90 sampai 1 kintalan. 90 sampai 1 kintalan. 100 kilo. 1 kilo. Iya. Jantan betina Sama campur. Campur ya Pak? campur ya. Iya. Nggak ada yang dikit ya. Enggak, Cuma kalau pejantan kita kan dikastrasi, kita kebiri. Iya, iya. Supaya apa nggak bau dia dagingnya. Oh dagingnya. Ya. Jadi biasanya dikasasi di umur berapa? 40 hari. 40 hari. Setelah sapi seminggu apa 10 hari kemudian kita baru kastrasi. Kasasi ya. Pak Bobi saya mau tanya juga. Misalnya babi itu ada yang dipotong ekor juga, benar nggak sih Pak Bobi? Ya betul. Nah ini dipotong ekor. Nah kenapa dan untuk apa itu Pak? Nah, dipotong ekor satu itu buat ciri khas dia baru dipotong. Kedua itu mempercepat pertumbuhan juga. Oh gitu. Kalau bentuk karkas dia lemaknya bisa berkurang. Oh, itu. Kemudian seperti itu. Ya, ya. Makanya tapi nggak semua juga dipotong ya Pak Bobi? Kita semua. Semua ya? Semua potong. Babi lahir kita potong ekor, potong gigi, kita suntik dan besi. Dilakukan sendiri atau sudah punya tim khusus Pak? Saya ada. Karena kan tempo hari saya ajarin, mereka tidak bisa, jadi saya tinggal aja. Babi ini ada sifatnya kan kalau ada temennya yang luka itu Enggak, iya, dia suka kayak gitu. Di sini ada yang pernah luka lah. enggak sih Pak. Karena waktu kita magang waktu itu kan pernah ada kan. Jadi ada yang kan digerogotin gitu sama temannya. Yang penting Ya, kita, emang ya. penting makannya cukup, nggak masalah sih, nggak pernah sih begitu. Oh. Kalau kanibal itu dulu saya pernah pelihara, dulu waktu bapak saya pelihara, memang ada indukan yang suka makan anaknya.
Karena mungkin ada kemungkinan dia kekurangan protein. Kurang protein. Pas baru lahir anaknya. Dia langsung dimakan tuh. Dulu kan kita nggak tahu ilmu nutrisi, ya udah kita asal-asal makanan seperti itu. Cuman kalau selama ini kalau kita luka, misalkan kalau dia kanibal sih tidak sih. Jadi kalau misalnya ada ekor luka mungkin dia dimakan ya, bukan kecil-kecil. Harga itu wajar, kita pindahin aja, kita obati. Nggak sampai dia meninggal sih, nggak mati. Di karantina sendiri aja sampai sembuh ya. Nama ini saya sih jarang sih begitu. Itu udah malah ada. Jadi di sini yang penting kita kasih makan bagus, kita dia aman kok. Makan tidur gitu aja. memang kayak babi dia makan. Memang babi memang ini makan tidur. Bang Bobi, kegiatan sehari-hari misalnya bisa nggak dijelaskan dari pagi hari apa aja yang dilakukan di farm ini untuk tetap bisa menjaga kesehatan babi atau dan lain-lain lah, bisa nggak dijelaskan? Tiap hari kita mandiin sehari 2 kali. Sehari 2 kali dimandiin. Dimandiin atau dibersihin kandangnya? Dimandiin sama babinya juga. Gitu ya. Tidak masalah ya. Nggak masalah. Cara mandiinnya kita semprot tadi itu. semprot air aja ya. Semprot air, setelah dimandiin kita semprot disinfektan. Setiap hari. Setiap hari. Jadi sehari 2 kali dia mandi. Setelah mandi kita semprot disinfektan, baru kita kasih makan. Oh, gitu ya. Jadi semua nggak cuma kandangnya, babinya juga kita semprot. Makanya kita pilih obat yang safety buat ternak. Gitu yang Disinfektan itu tidak masalah untuk babinya nggak gitu masalah. Ya. Itu hanya buat virus, bakteri, jamur. Nutrisinya kita bagus. Jangan sembarangan lah. Kita pilih bahan baku juga harus yang bagus kualitasnya. Pabrikan semua. Pabrikan kita konsentrat. Konsentrat. Yang lain Makan standar biasanya kita cari bahan baku dari Sekitar ya. dari sekitar sini. tanam sendiri atau Kita beli dari misalnya kan kalau kita katul ya dari pabrik padi. Biasanya kalau babi itu rata-rata mereka pakai biasanya jagung. Kalau saya karena di sini di Lampung Timur ini banyak padi ya. sentra padi, saya dari padi. yang penting tetap Yang terjaga. penting kita karbohidratnya semua kita hitung. Sesuai spek yang dibutuhkan hewan babinya ya. Yang kedua harga lebih murah. Ya. Nah, itu teman-teman, jadi buat yang mau memulai beternak di daerahnya, lihat dulu potensi sekelilingnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel vlogger peternakan Indonesia. Sebenarnya babi itu nggak harus kita makan jagung. Iya. Nggak perlu juga. Penting kalau saya pernah dapat cerita di Thailand itu mereka biasanya singkong malah. Iya. Singkong. Kalau di sini karena di sini saya banyak padi, ya saya dari padi. Padi itu ada katul coklat, katul putih, ada menir. Nah, di situ kita olah di situ tuh sumber karbohidratnya. Ya. Kalau kita sumber protein kita dari konsentrat atau dari tepung ikan atau dari bunga kedelai. Nah, ini sumber energinya dari situ ya. Begitu. Karbohidrat itu buat energi, protein itu buat pembentukan Tulang, perkembangan. Nah, yang ketiga itu vitamin dan mineral. Itu aja. Simpel kok. Simpel tapi kita harus tahu Pak. Kita lihat sesuai potensi yang kita kenapa? Kalau kita jauh-jauh ngambil pakan, kosnya kita tinggi. Atas kirim. Risiko untuk dapat barangnya kita agak susah juga. Tahu persentase kebutuhannya gimana ngitungnya? Itu kan ada rumusnya ya. Berat badan sama kebutuhannya itu ya. Kita juga lihat dari pengalaman juga. Gitu kita kan juga hanya di atas kertas kita boleh proteinnya ini sesuai nih bisa dengan teori. Ya bisa SNI lah, ada kan ya SNI bisa dari kalau negeri kita NRC. Kalau Indonesia ada pakan babi SNI sekian. Tapi kalau kita uji lapangan belum tentu kita bagus barangnya. Kita ada uji terus, coba terus. Pengalaman saya 2 tahun saya belajar ya. Modifikasi pakan tidak pakai jagung. Tidak pakai jagung. Dan hasilnya oke ya Pak ya? Hasil oke. Sesuai, tidak kalah dengan peternak-peternak lain yang menggunakan pakan pabrikan yang full ya Pak? Permasalahan awal ketika membentuk pola pakannya itu apa? Pertama, pernah lemaknya kebanyakan. Itu dikomplain. Yang kedua, pernah juga pertumbuhannya lambat. Padahal bobot badan segitu ya, cuman komposisi lemaknya yang tinggi ya. Makanya ini apa salah apanya gitu. Kita diatur lagi, kita rubah terus. Sampai ketemu sekarang ini ya puji Tuhan kita ketemu pertumbuhan bagus, kapan kita bisa tekan. Kalau makan tekan, pertumbuhan kita naik. Kedua, babi pun suka makannya. Intinya gini, kalau babi itu makannya suka berarti
berarti wah pertumbuhan dia cepat. Iya, Dia iya. tidak stres, ya kan? Otomatis kalau dia suka kan makannya banyak. Iya. Tuh, kelihatan banget itu Pak. Tuh. Lahap Bang, lahap bener Bob. Iya. Ini egois banget Bob. Makannya aja kayak babi. Oh iya, Pak, tadi ada cerita lucu Pak. Sebelum Bapak tadi cerita. Awal cerita apa senang melihara babi itu gimana Pak? Ya awalnya sebenarnya ya itu agak sedikit dipaksa saya kakak saya. Karena kakak saya ngasih barang beli babi buat kandang di saat saya masih kuliah. Kuliah waktu belum selesai semester 6 saya ingat. Semester 6 ya. Di saat itu saya ditelepon waktu saya masih PU itu, praktek umum di farm Boiler. Teleponnya babinya udah datang katanya. Waduh, saya bingung kan. Posisi karena di Unila itu nggak ada kita belajar babi. Oh, nggak ada ya Pak? Nggak ada, karena kan mereka kan Mayoritas. Ya. Kita minoritas, jadi di situ adanya cuma ayam, sapi, kambing, bebek. Tapi secara teori tetap diberikan Teori juga nggak ada. Nggak ada. Makanya kita di situ saya juga agak bingung. Makanya saya yang paling dekat babi ini apa? Oh, ayam. Kan gitu. Karena kan monogastrik ya. Iya, monogastrik. Ya. Dan juga saya lihat di situ saya belajar. Pertama saya datang ke lihat babinya, babi kok begini gitu kan. Di sini nih yang pertama kali di sana Pak. Oh, di sana. Kandangnya masih kayu. Kan udah cor-coran ya. Oh gitu. Ya, dikirim. Akhirnya Ngeliatin babi gitu. Lucu gitu kan. Lucunya kenapa? Lucunya itu kadang-kadang Mengemaskan itu. tidurnya itu ada yang ngorok, ada yang ada yang ngiler, ada yang pelukan segala macam. Nah itu kalau jadi suka, saya jatuh cinta lah di babi itu. Cuman saya lihat tempo hari itu bibitnya kurang bagus, makanya saya ganti yang bagus, saya ngambil di Jawa, Solo. Ya. Nah itu kita ubah. Kan kalau kita di peternakan itu, kalau kita mau bagus produksinya, kita harus makan. Ada 3 ya. Makan, bibit, manajemen. Kita pakan udah bagus, kita bibitnya kurang bagus nggak jadi. Nah semuanya harus kita harus sejalan lah, harus komplit satu paket. Iya. Ada terus kita berkembang, nah, sampai saat ini. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Cerita nih. Ya. Biasanya apalagi yang jurusan peternakan, begitu mereka lulus kuliah, belum tentu mereka tahu semuanya, Bob. Iya, Justru ya ini learning by doing itu ya seperti ini. Terbukti ini nanyanya justru ke Pak Bobi juga kan lulusan peternakan nih. Iya. Tapi begitu ini banyak yang nggak tahu ya Pak ya. Nggak tahu. Boleh dibilang itu 85% saya nggak tahu babi itu. Paling cuma tahu pakannya aja. Nah ini memang tugas dari saya nggak tahu ya Pak. Ke depan ya orang-orang peternakan harus lebih banyak praktek kerja lapangan dan tahu dari teman-teman yang di lapangan ini. Kalau misalkan kita berbicara mengenai dampak lingkungan, Betul. kotorannya ini ditaruh kemana? pengelolaan. Kita kotoran ada ruang limbahnya di sana. Yang kering. Karena kan kita kan pekerjaan karyawan 2 orang untuk ambil kotoran. Oke. Kotoran setiap minggu. Karena kan kita harus pindahin ke sana. Karena jangan sampai kotoran kita mencemari lingkungan. Iya. Gitu. Karena Di treatment ya, ada treatment khusus ya Pak. Kita cuma keringin, udah tumpuk aja. Nanti kan bisa dipakai sama ini dibeli sama orang atau kita pakai buat kebun sendiri. Oh gitu. Di sini lengkap pengelolaan limbahnya juga diperhatikan ya Pak ya. 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 Jadi untuk kedepannya juga kita akan lebih intensif lagi buat biogas segala macam. Ini kan gitu ya. penting limbahnya jangan sampai ketebur ke kali lah, langsung kita olah dulu lah. Ya. Minimal setelah limbah yang terakhir udah bisa bening, kita bisa lepas. Iya, jadi benar-benar peternakan ini juga tetap menjaga keramahan lingkungan terhadap warga sekitar ya Pak Bobi ya. Dan tidak ada komplain dari warga sekitar ya kalau seperti itu ya. Karena kan posisi kita kan udah jalan 10 tahun, ini jarak ke penduduk juga ada 1 kilo. 1 kilo Radius ya. 1 kilo. Ini kalau pengaturan air minumnya gimana? Kalau ini mandi. Oh ini mandi. Kalau minum kita di sana. Oh ada treatment. Nah ini untuk mandiin ngambil pakai ke steam Iya betul. semuanya. Ya. Ini baknya. Kalau air minumnya ini kan pakai Kita di sana. Otomatis ya. Pakai tower. otomatis. Betul. Dari tower ada sistem pengairannya ke sini ya. Iya, betul. Otomatis semua ya. Otomatis semua. Cuman makannya aja kita manual. Oh gitu. Karena kan ditakar makannya. Iya. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia.
biar nambah ilmu. Jadi ini kita tadi berbicara dari hulunya ya sampai kepada produksinya. Sekarang mau memarketkannya karena banyak yang nanya jualnya bagaimana gitu kan. Ini Kalau dulu saya agak susah karena posisi saya peternak baru. Baru berapa tahun? Kalau dulu ya, kalau saya jalan 10 tahun ini. 10 tahun yang lalu berarti 10 tahun ya. yang lalu. Dulu 2 tahun saya jalan itu saya punya barang, jualan saya bingung kemana. Karena saya nggak ada link. Ya. Ya kalau sekarang link sudah jalan 10 tahun, link udah banyak. Ngebangunnya gimana awal-awal linknya? Awalnya ya kita dari ya proses lah Pak ya. Kita ke Solo, kita tanya jual kemana, tanya satu-satu kita tanya. Door to door lah ya. Pernah ketipu nggak? Ketipu sih nggak pernah. Nggak pernah Kalau ya? dibohongin pernah. Itu dibohongin gimana? Jadi supaya nggak tahu nih. Kalau ketipu itu kan kita jual nggak dibayar. Jadi kalau dibohongin itu dalam harga. Misalkan gitu. nah, harganya udah 30, dia beli ke sini cuma harganya segitu-segitu aja. Di berapa waktu itu? Dulu harga udah 27, dia ngomongnya di sini cuma 21. Lumayan selisihnya. Lumayan. Itu dulu kita masih dibohongin, masih ditipu-tipu apa di Sama pedagang bohongin lah. Kenapa? Jadi ketidaktahuan itu faktornya apa? Kan bisa cari Ya, tahu waktu itu awalnya kenapa nggak cari tahu? Awalnya kita kan masih nyaman kan, karena dia kan bayarnya pun enak, udah. Tapi setelah itu kok kita kayaknya saya dapat selentingan dari yang teman-teman, kita ada nomor HP kan. Kok udah naik, kok kita nggak naik. Akhirnya kita ya berontakan ya, kita cari yang lain. Gitu. Akhirnya udah kebuka tuh. Setelah kebuka ya sudah sampai sekarang. Bebas. Dari mana-mana kita udah kenal, gitu aja. Banyaknya yang ngambil kesini dari? Sebenarnya kalau di saya jujur pasar saya ada 3. Pertama kita ke Jakarta, kedua kita ke Bandar Lampung, ketiga kita ke Palembang. Oh Palembang. Iya. Persentase paling besar kemana Pak? Bandung ya? Jakarta. Lihat harganya. Oh sekarang kita milih ya Pak? Ya, sekarang kita milih ya. Karena ini di Solo ini lagi kena ASF, otomatis harga Solo akan lebih rendah dibanding harga kita lari ke Medan. Harga lebih tinggi. Gitu. Dan juga kalau kita nyebrang ke Jakarta, kita ada ongkos namanya ongkos laboratorium. Itu ada potongan lagi harganya 1.000 per kilo. Gitu. Ongkos lab itu bayarnya ke? Itu ke pemerintah. Iya. Itu yang bayar dari pembeli apa dari peternak? Ya itu negosiasi ya? Peternak. Ada yang bisa bagi 2 gitu. beli. Tapi yang ngurus itu biasanya yang kita mau kasih sampel aja ke mereka, nanti mereka yang bawa ke BVET, Badan Veteriner. Nah Pak, kalau untuk menentukan harga jual, ini harga jual bobot di kandang atau nanti setelah sampai di Jakarta? Di sini. Jadi harga kandang. Dari harga kandang ya? Sebenarnya kalau dari Solo itu ada namanya kita kan ya perkumpulan begitu ya. Dulu kita nentuin kita ngikut harga Solo. Misalnya di Solo harga tetap minggu depan harga 35. Ya udah kita ikut aja. Ya? 35 tuh KW1. Kalau KW2 itu selisih 1.500 biasanya. Kalau KW3 ya di bawahnya lagi. Gitu. Dan itu ya udah enak ada sistemnya kan. Tapi kalau sekarang karena Medan lebih banyak, Palembang juga butuh, ya udah kita kirim ke Medan, ke Palembang. Yang mana harga yang lebih menguntungkan aja ya? Sudah. Itu langganan kita juga kan. Gitu. Kita negosiasi di situ aja lah. Hai guys, saya Indra Winowo. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia. Subscribe. Berarti sekarang ini harga keluar dari kandang sini sekitar sekarang 45. 45. Dan per bulan keluar 100 ekor lah. 100 ekor. Coba gimana Son? Kalikan Son. Berapa dari sini Son? Kisarannya 450 sampai 500 juta. 450 sampai 500 juta untuk seorang Pak Bobi dengan umur 32 tahun. 32 tahun. Iya, ini iya. jadi sumber inspirasi lah buat teman-teman. Ya ini semua. kita ngerasakan ini belum lama juga lah, karena kan sekitar 1-2 bulan yang lalu kita ngerasain. Iya. Karena itu harga tuh terakhir saya jual ke Palembang itu 35, langsung melejit 40, melejit sekarang 45. Itu pun ya itu yang membuat harga tinggi itu ya karena permintaan Medan kan? yang gila-gilaan. Iya. Bahkan teman saya itu di Jambi itu mereka berani orang Medan itu ambil 55 per kilo. Iya. Mereka nggak kasih, kenapa? Satu, kita mikirin langganan. Di saat kita customer kita butuh, ya kan, kita tolong lah. Di saat kita harga kita down, harga kandang kita down, mereka harus bantu kita juga loh. Jadi di situ jadi apa ya? Kita saling membantu antara pembeli dan peternak.
kita jangan egois. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Jangan sombong lah kita di atas. Gitu. Nah ini Pak, saya mau tanya, kalau kita compare dengan ternak-ternak lain seperti unggas, nah yang saya tahu harganya kan sangat fluktuatif gitu Pak. Iya, betul. Nah untuk ternak babi sendiri, misalnya dalam setahun itu, gimana pengalaman Pak Bobi sendiri? Babi ini harganya tidak diatur pemerintah, itu pasar yang nentuin. Ya. Makanya kita di perkumpulan ternak babi ini di Indonesia ini di Jawa, Bali, Sumatera, kita kan perkumpulan di Solo ya. Ya itu yang nentuin harga itu ya peternak sendiri. Nah, dan asosiasi yang asosiasi. Dan selalu sangat jarang di bawah HPP ya Pak ya untuk harga jual. Pernah. Di saat Medan booming, Medan waktu ASF masuk, itu harga itu sempat 25.000. Jatuh itu tapi lumayan, mulai lama itu, sekitar hampir 5 bulanan itu. 5 bulan. Kita yang nombok tapi lah. Tapi itu jarang terjadi kan Pak? Tapi jarang. Ya. Nah setelah itu kita mulai bangkit, dihantam corona kan. Dua kali kita hantam corona, turun tapi nggak marah, 26. Setelah itu kita naik terus 230. Nah 230 kita udah anteng lah. Sampai sekarang karena ASF sudah menyebar, populasi anjlok, ya udah. Harga di atas terus ya. Pasti lah. Nah tapi dalam kondisi normal, pengalaman Pak Bobi sendiri, harga tetap masih biasanya harga jual di atas HPP ya Pak ya? Pasti ya. Karena kan gini, kalau kita di bawah HPP karena kita ngapain usaha rugi kan. Kalau kita rugi kan banyak tutup, ya kan pemotong pun jadi bingung cari babi di mana. Iya. Makanya di sini kita kan asosiasi ngeluarin harga segini. Pemotong, pembeli setuju nggak? Jalan nggak nih harga segini? Kalau jalan berarti mereka setuju. Kalau nggak jalan berarti harus turun nih. Karena asosiasi melihat dari hulu ke hilir. Betul. Gitu. Jadi supaya harga di hilir juga aman, di hulu juga nggak keteteran. Makanya negosiasi untuk pembiakannya. Pemotong itu ada di daerah Jabodetabek. Itu yang menerima. Jadi kita asosiasi ya nego antara daerah Jabodetabek sama daerah Solo tuh. Iya. Kita di Lampung cuma ngikut aja. Tapi pas sekarang itu nggak berlaku lagi. Kita harinya ke Medan, arah Medan karena mereka butuh sekali. Iya. Saya nggak tahu mereka itu. Tergantung berani berapa kalau udah kayak gini ya gitu. Tapi kita juga ngingetin juga yang customer kita yang lama. Menjaga sampai dilepas, jangan dilepas. Itu bahaya. Karena kalau pun 2018 pernah harga tinggi, banyak pembeli datang tuh, pembeli baru. Setelah harga anjlok 2019 mereka ngilang. Ya kan? Iya. Bila ditelepon nggak diangkat, ya sama nggak dibalas kan, di WA apa lagi kan? Emang suka begitu emang. Suka ngilang. Nah, setelah sekarang mereka kembali lagi, tapi kita kan udah belajar pengalaman. Kita nggak mau kan ngasih barang, mau mereka harga lebih tinggi, kita komitmen nomor 1. Dengan orang-orang yang masih stay ketika harga kita juga anjlok. Di saat gitu ya. kita lagi susah, dia bantu. Ya kan, dia lagi susah kita bantu juga lah. Bukan kayak dia Pak, saya susah. Biarin. Iya. Buat apa? Saya lebih setia kepada babi-babi. Oke, berarti kalau begitu terima kasih Pak Bobi. Jadi kita tahu bahwa untuk sekarang ini pasar babi ini berarti masih sangat dibutuhkan ya. Sangat terbuka luas. Masih sangat terbuka luas. Jadi salah satu alternatif kalau teman-teman pengen usaha ya ini sangat menjanjikan juga ya Pak ya. Bagi sebagian besar mungkin Nasrani ya. Ini kan pengkonsumsi babi. Tips-tips untuk memastikan daging babi yang mereka beli itu dari indukan yang sehat atau cara melihat bisa nggak Pak? Dibagikan, Pak? Ya bisa. Jadi daging babi yang kena ASF itu dia aman sebenarnya. Tidak bersifat zoonosis ya Pak? Tidak bersifat zoonosis. Aman, boleh dimakan. Cuman pasti rasanya beda. Dari rasa. Karena kalau babi yang kena ASF itu memang babi saya nggak ada. Kenapa saya cuman kalau kita lihat saya baca dari WA dari teman-teman itu ya, dia dagingnya itu bercak-bercak darah, bercak-bercak darah dan lembek. Nah, itu jangan dibeli karena ada ASF. Cuman kalau dikonsumsi pun itu juga aman sebenarnya. Aman ya. Rasanya itu enggak. Dilihat dari warnanya jangan pucat, yang masih dia itu masih segar, jangan berbau. Ya itulah. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bobi, sukses terus untuk ternak babinya dan untuk teman-teman yang beternak babi juga. Terima kasih Pak Bobi. Tetap menjaga kesehatan kandangnya dan semoga tidak terjangkit oleh virus ASF. Saya Ibob, saya Sony, Sarjana Peternakan. Maju terus peternakan Indonesia. Dan buat teman-teman selamat merayakan hari Natal ya Bob ya. Oh iya, selamat merayakan hari Natal buat yang merayakan. Selamat liburan buat yang merayakan. Selamat tahun baru buat yang merayakan. Pokoknya yang merayakan selamat. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe,
vlogger peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor.